Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya ingin menceritakan kisah tauladan tentang bakti seorang anak kepada ibunya, yaitu Uwais Al-Qarni. Menggendong ibunya naik haji hingga jadi penghuni langit. Kisah Uwais Al-Qarni menggendong ibunya naik haji dari Yaman ke Mekah banyak mengundang hikmah, karena bakti dan ketaatan kepada ibunya. Uwais Al-Qarni pun disebut Rasulullah SAW sebagai penghuni langit. Nabi SAW juga menyematkan Uwais Al-Qarni sebagai pemimpin para tabi'in. Uwais Al-Qarni memiliki nama lengkap Abu Amr Uwais bin Amir bin Jasa Al-Qarni Al-Muradi Al-Yamani, adalah penduduk dari Qaran di Yaman. Dia lahir pada tahun 594 Masehi dari Bani Murad dan meninggal pada tahun 657 Masehi. Dimakamkan di Raqqah, Suriah. Dia juga pernah ikut dalam perang Siffin. Rasulullah SAW memang tidak pernah bertemu dengan Uwais Al-Qarni, namun nama Uwais disebut oleh Rasulullah SAW. Uwais hidup pada zaman Rasulullah SAW dan tinggal di Yaman dengan ibunya. Setelah Rasulullah SAW wafat, Uwais baru pergi ke Mekah mengantarkan ibunya melaksanakan ibadah haji. Uwais Al-Qarni mendapatkan ujian berupa penyakit sopak. Seluruh tubuhnya menjadi belang-belang karena penyakit sopak tersebut. Ibunya sudah tua dan sakit lumpuh, namun Uwais Al-Qarni senantiasa merawat ibunya dengan telaten dan penuh kesabaran. Dia juga berusaha selalu memenuhi semua permintaan ibunya yang lumpuh itu. Tapi hanya satu permintaan yang belum dikabulkan dan kesulitan untuk memenuhinya. "Wahai anakku Uwais, mungkin aku tidak akan lama lagi bersamamu. Tolong ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan ibadah haji," kata ibunya. Setelah mendengar permintaan dari ibunya tersebut, Uwais terdiam dan termenung memikirkan caranya agar sang ibu bisa menunaikan ibadah haji. Jika memakai kendaraan berupa unta maupun keledai jelas tidak mungkin karena tidak punya biaya. Jalan satu-satunya yakni menggendong ibunya dari kota kelahirannya Al-Qaran, Yaman, meski harus menempuh jarak yang sangat jauh. Perjalanan menuju ke Mekah. Yaman ke Mekah kira-kira 1119 km. Selain itu juga akan melewati padang tandus yang luas dan sangat panas. Setelah berpikir cukup lama mencari jalan keluarnya, kemudian Uwais memutuskan untuk membeli anak lembu dan membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi Uwais bolak-balik menggendong anak lembu tersebut naik turun bukit. Bahkan ia sampai disebut gila oleh orang-orang yang melihat tingkah lakunya. Uwais Al-Qarni menggendong ibunya. Setelah 8 bulan berlalu dan masuk pada musim haji, lembu milik Uwais pun beratnya telah mencapai 100 kg. Begitupun dengan otot Uwais yang semakin kuat. Ia semakin bertenaga mengangkat barang. Akhirnya orang-orang pun mengetahui maksud dari Uwais menggendong lembunya setiap hari itu. Ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya. Uwais pun menggendong ibunya berjalan dari Yaman menuju ke Mekah. Begitu besar cintanya Uwais terhadap ibunya. Ia rela menempuh perjalanan yang jauh dan tidak mudah itu hanya demi ibunya. Ketika wukuf pun Uwais dengan tegap dan gagah ia tetap menggendong ibunya melaksanakan wukuf di Ka'bah. Melihat perjuangan anaknya tersebut, ibunya pun terharu dan bercucuran air mata bahagia telah melihat Baitullah sebelum ia meninggal. Di hadapan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." Ibunya pun bertanya, "Lalu bagaimana dengan dosamu?" Lalu Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga.
cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke sorga. Seketika itu juga penyakit sopaknya sembuh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya, yang mana bulatan putih tersebut sengaja disisakan sebagai tanda bagi Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib agar dapat mengenali Uwais Al-Qarni kelak. Ketika dalam perjalanan pulang dan sampai di kota Madinah, segera ia mencari rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ia menemukan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi, tetapi Nabi tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergejolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu, agar ia cepat pulang ke Yaman. Akhirnya, karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha untuk segera pulang kembali ke Yaman. Dia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi. Setelah itu, Uwais pun segera berangkat pulang, mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat sedih dan terharu. Peperangan telah usai dan Nabi pulang menuju Madinah. Sampainya di rumah, Nabi menanyakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais anak yang taat kepada ibunya. Ia adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi, Siti Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Siti Aisyah radhiyallahu anha, memang benar ada yang mencari Nabi dan segera pulang ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad melanjutkan keterangan tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Sesudah itu Nabi memandang kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab seraya berkata, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Setelah Rasulullah SAW wafat dan Umar bin Khattab menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah, beliau pun mengingatkan kepada Ali bin Abi Thalib tentang Uwais Al-Qarni yang diceritakan Nabi. Setiap kafilah Yaman datang, dua sahabat ini selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni.